Shinjiro. Hai, Zosan. Penantian yang cukup panjang dari para fans Ultraman menunggu season keduanya dan baru saja tayang April 2022 ini. Tepatnya itu baru minggu kemarin ya. Ultraman atau yang kita kenal luas namanya itu Ultraman Netflix ya. Jadi season satunya itu berakhir 2019 lalu. 3 tahun. 3 tahun guys ya, udah kayak nunggu kabar gebetan yang LDR gitu. Jadi kita sabar menunggu di sini. Jadi yang nggak sabar sebenarnya bisa baca komiknya sih ya, karena Ultraman Netflix ini kan adaptasi juga dari manga atau komiknya, tapi Ana nggak tahu juga apakah benar-benar sama persis atau enggak. Jadi penantian yang panjang, tapi sayang sekali season 2-nya ini hanya berjumlah sebanyak 6 episode saja. Dengan satu episodenya itu berdurasi 25 menit ya. Kepotong sama apa ya, kayak kredit dan juga opening ya, kira-kira jadi 23 menitan lah ya. Jadi sama seperti episode Ultraman, Kamen Rider atau anime-anime lah ya. Jadi 25 menit dikali 6, 150 menit. Ya, 2 jaman lah ya. Sekali nonton bisa lah kalian beres itu ya untuk satu seasonnya. Bahkan film Batman atau Transformers aja lebih lama ya. Jadi nggak lama sesudah season 2-nya tayang kemarin, si Suburaya dan Netflix ini langsung mengumumkan akan merilis final season atau season ketiga dari Ultraman Netflix ini ya. Yang akan tayang tahun 2023. Nunggu 1 tahun lagi kita guys ya. Jadi diajarin jadi orang yang sabar juga nih. Jadi poster dan visualnya juga sudah diperlihatkan kemarin dengan si Ultraman utama. Ya mungkin ini si pemeran utamanya ya, yaitu si Shinjiro. Dengan armor utamanya yang kayak udah bocel dan sekarat gitu ya. Dan juga color timernya yang menyala merah berkedip-kedip. Seperti sedang diajal kematiannya. Nah, kalau kalian lihat baik-baik dari posenya ini yang seperti itu, ini sama banget seperti episode terakhir Ultraman, Simbah yang tayang tahun 66 ya berarti. Dan dia kalah melawan si Zeton ya terakhir-terakhir. Dan diselamatkan sama si Zofi. Nah, teasernya juga sudah ada teman-teman ya. Memang color timernya itu lagi berkedip. Ada suara orang yang suruh si Ultraman itu bangkit ya. Ultraman bangkit. Nah, dan ada suara khas dari si alien Zetonnya. Ya, jadi jangan pada nanya teman-teman nontonnya di mana ya, sudah jelas sesuai namanya Ultraman Netflix ya, nontonnya di Netflix ya. Jadi bagi kalian yang berlangganan Netflix bisa langsung tonton semua episodenya di situ ya. Jadi Ultraman Netflix itu ya sebenarnya hanya sebutan ya di Khayalak Ramai aja, namanya sih tetap Ultraman. Jadi biar lebih spesifik kalau digibahin dipanggilnya itu ya Ultraman Netflix ya. Soalnya kan banyak ya itu Ultraman ya. Dia mikirnya mungkin Ultraman Bah atau Ultraman mana gitu. Tapi ini kan kita nyebutnya Ultraman Netflix. Gak mungkin kan gitu Ultraman itu memperkenalkan diri, "Orewa, Ultraman Netflix." Gak mungkin gitu. Sekalian aja Ultraman Global TV, Ultraman SCTV gitu. Nah, yang luar biasanya, Ultraman Netflix ini tuh dapat Dolby Vision dan juga Surround Sound 5.1. Jadi buat kalian yang berlangganan Netflix dan ambil paket yang paling tinggi lah, bisa dibilang ya, bakalan dapat fitur ini. Dengan syarat kalian juga harus memakai perangkat yang mendukung ya. Minimal TV 4K lah ya. Sama home theater kecil-kecilan. Kalau di TV Anda keluar nih Dolby Vision ya, yang bikin pengalaman menonton juga semakin mantap. Jadi setiap mulai episodenya di pojok kanan ada keterangannya Dolby Vision gitu. Jadi walau ada fitur Dolby Vision, tapi menurut Ana animasi tipe Ultraman Netflix seperti ini bukan untuk semua orang. Jadi tipe animasi yang 3D kayak gini, ini apa sih, CG gitu lah teman-teman ya. Menurut Ana sih kurang cocok-cocok ya buat semua orang ya. Jadi orang itu lebih familiar dengan yang seperti animasi-animasi 2D gitu. Nah, penantian yang cukup panjang ini bikin Ana juga udah lupa sama cerita di season pertamanya. Ya iyalah 3 tahun lalu Pak ya, 2019 ya. Berarti ini zaman Zero One teman-teman ya. Pokoknya agak-agak lupa ya, tapi nggak khawatir amat karena ceritanya sangat mudah sekali dicerna ya, nggak rumit-rumit amat. Jadi daya tarik dari Ultraman ini memang konsepnya yang berbeda ya. Dari Ultraman biasanya yang berubah, terus jadi gede, terus juga lawan monster-monster atau kaiju-kaiju. Tapi dengan para manusia spesial bisa dibilang yang memakai armor-armor futuristik dan canggih ala-ala Iron Man. Dengan bentuk yang mirip Ultraman. Di situ daya tariknya yang paling utama. Jadi di video ini, Anda bakalan review season 2 dari Ultraman Netflix ini guys. Jadi untuk storytellingnya Anda bakal bikin seminimal mungkin ya. Anda cuman ambil beberapa poin-poinnya aja dan yang menarik juga. Kalau kalian pengen storytelling ya mending kalian nonton sendiri aja gitu ya. Tapi tetap tak jabarin sedikit sinopsisnya juga ya teman-teman, biar masuk ke pembahasan-pembahasan dan juga poinnya. Jadi setelah season 1 kita melihat kemunculan 3 Ultraman ya. Jadi pertama pastinya dari pemeran utama yaitu si Shinjiro Hayata.
sang Ultraman sekaligus anak dari Shin Hayata. Terus juga ada Dan Moroboshi sebagai Ultra Seven, dan ini Ana tertarik banget sama figurai standarnya, itu keren banget yang senjatanya banyak gitu teman-teman ya. Terus juga sama si Hokuto ya, yaitu Ultraman Ace, dan udah ada Jack juga yang bakalan muncul tapi belum jadi Ultraman. Jadi konflik utama di season keduanya ini berpusat di mana para pahlawan kita ini harus berurusan dengan alien yang dapat menghilangkan umat manusia hanya dengan sekejap mata. Dan setelah ini ternyata masih ada lagi yang bisa dibilang tuh true boss-nya lah, atau dalang di balik ini gitu. Jadi dari konfliknya yang diangkat, menurut Ana vibes-nya agak terlalu biasa sih ya, dan gak meninggalkan kesan yang wah gitu ya. Jadi ketika kita udah nonton ya udah beres gitu ya, apalagi gitu yang mau diinget. Malah kadang cenderung membosankan di beberapa fase. Dan dalam 6 episode ini kita tuh berfokus di titik ini nih, di konflik ini ya, dengan beberapa karakter baru yang muncul. Jadi setelah nonton ini sih menurut Ana lebih kayak movie yang dipenggal-penggal jadi 6 episode ya. Ibarat lu nonton siapa ya, movie-nya Tom Cruise gitu ya, atau Avenger lah apa gitu, misalkan Mission Impossible, Endgame atau apapun. Nah, dipotong-potong jadi 6 episode gitu ya. Jadi itu kalau disatuin ya bisa jadi satu movie sebenarnya, yang hasil menurut Anda dinamikanya juga jadi kurang berasa. Nggak ada naik turunnya sama sekali. Di season 2-nya ini kita dimunculkan dengan beberapa Ultraman baru ya. Jadi ini kan yang pengen kita lihat dan kita tunggu tuh. Jadi pertama dari Ultraman Jack, yang menurut Ana ini keren karena jadi kayak macam Hulkbuster gitu. Terus ada Ultraman Taro yang jadi highlight banget di season keduanya ini. Jadi seorang jurnalis bernama Kotaro Higashi ya, yang keadilannya itu tinggi dan agak clumsy, agak ceroboh, agak gimana ya, nekat gitu orangnya ya. Terus dia itu sedang menyelidiki kasus orang-orang yang hilang ini. Dan dia juga seperti punya kekuatan tersembunyi ya. Jadi jika sedang merasakan kemarahan atau sedih gitu, dia langsung jadi manusia api yang tidak terkendalikan. Maka dari itu dia diberikan Sweet Ultraman Taro ya, agar lebih bisa mengendalikan kekuatannya ini. Terus juga ada si Zofi, yang secara mengejutkan yang memakai Sweet Zofi ini adalah ayahnya si Shinjiro, yaitu si Shin Hayata. Jadi the original Ultraman ya, si Shin Hayata. Jadi khas Ultraman Zofi-nya juga bisa kita lihat di Sweet-nya lewat tonjolan titik-titik di sekitar lehernya itu loh ya. Cuman kan kalau di aslinya kan cuman kayak jendolan-jendolan begitu ya. Kalau sekarang tuh kayak lampu-lampu gitu ya. Lumayan keren, tapi nggak beda jauh sama Ultraman yang biasa, yaitu yang versinya si Shinjiro. Nah, dengan hanya bermodalkan 6 episode saja, masalah utama season kedua Ultraman Netflix ini tuh ada di durasinya ya. Jadi development karakter jadi kurang berasa. Ini permasalahan utama banget, karena mereka fokus ngeluarin Ultraman ini juga harus beraksi juga dan ngumpul-ngumpul ala Avengers. Jadi Shinjiro yang jadi karakter utama di series ini ya dikesampingkan lah, secara sopan lah bisa dibilang juga. Ana inget banget dimana season 1-nya itu dengan belasan episode kita dinikmati banget ya dengan karakter developmentnya si Shinjiro Hayata ini. Jadi bisa dibilang dia hanya murid SMA yang agak-agak bego juga sedikit, cuman kan pengen nolong orang. Terus juga dimana dia itu tahu nilai-nilainya menjadi Ultraman itu benar-benar bagus ya. Cuman ya sayang sekali di season keduanya karena durasinya ini cuman 6 episode saja ya, dengan Ultraman yang mereka harus keluarkan abrek gitu ya, developmentnya tuh jadi kurang gitu ya. Tapi dengan durasi yang singkat ini, action yang dihadirkan juga bisa dibilang terhitung tidak sedikit, banyak di sini ya. Apalagi yang Ana seneng pembagian aksi nih, untuk setiap Ultraman-nya bisa dibilang seimbang lah gitu ya. Jadi Jack dapet, terus juga si Taro dapet, bahkan si Zofi yang terakhir-terakhir muncul yang dipakai si Shin Hayata ya pas lah porsinya ya. Dan ngomongin soal actionnya juga bisa dibilang oke lah ya, dengan efek yang memanjakan mata juga. Apalagi udah di fase-fase akhir lawan si final bossnya lah bisa dibilang ya. Jadi semua scene pertarungan itu bener-bener mantap. Cuman menurut Ana di awal-awal aja sih agak-agak kaku dan membosankan juga sekali lagi. Apalagi minim soundtrack, minim BGM juga ya. Jadi penempatan BGM-nya juga kadang-kadang suka tidak pas, kadang juga udah cuman bakbuk gitu. Terus juga dimana kan rendernya suka ada kurang gradasi. Jadi kayak jalan tuh udah aja abu gitu beres ya. Nah, terus juga suka nggak ada BGM-nya, dan kadang BGM-nya juga kadang ya itu-itu aja gitu ya. Kurang ada yang gimana ya, kurang ada yang spesifik untuk setiap Ultraman yang berantem satu sama lain. Terus juga kita ngomongin soal efek ya. Jadi di sini efek yang paling memanjakan mata memang ketika si karakter-karakter ini tuh memakai suit-nya masing-masing ala Iron Man gitu ya, teman-teman. Apalagi pas si Taro. Apalagi pas dia kebakar api terus cet. Wah, itu mantap sih, teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman, ini experience yang Anda dapat dan dituangkan lewat sebuah pendapat atau review hanya dengan modal nonton filmnya di Netflix ini tok ya.
Siapa tahu kan ada yang baca komiknya juga gitu ya. Jadi lebih tahu kesinambungan dan hal-hal detail lainnya. Boleh banget teman-teman komentar di bawah ya. Takutnya kan katanya sih dengar-dengar ada yang beda katanya ya. Katanya nggak sama-sama banget ya. Ya pokoknya kalau beda ya silahkan kalian komentar di bawah ya. Kalau misalkan punya cerita sendiri ternyata ya udah gitu. Jadi ngomongin soal hal-hal yang berbau ultra, jadi masih sangat rekat sekali ya di Netflix ini ya. Jadi seperti jurus-jurusnya yang sudah pasti seperti kayak ini, Kousen ya. Terus juga si Taro yang identik dengan api. Sayang jurus pelukan nerakanya nggak keluar di sini ya. Si Ultra Dynamite-nya itu Ana suka banget Pak. Jadi suara perubahan yang identik juga teman-teman ya. Suara si perubahan Ultraman-nya gitu. Sampai di akhir-akhir cerita season 2 ini ada kemunculan robot raksasa super besar yang sekaligus jadi markas musuhnya ya, yaitu Golden Fortress yang merupakan tribut untuk King Joe. Ini King Joe banget, cuman gede banget ya, berapa kali lipatnya. Karena hal-hal ini jadi bagi kalian yang Ultraman fans banget lah bisa dibilang, menurut Anda sih bakalan tetap suka aja sih ya. Dengan beberapa referensi sampai hal-hal kecil yang dimuncul di sini ya. Soal tadi, suara perubahan lah, terus juga ada beberapa tribut lah, jurus-jurusnya, dan segala macam. Oke, itu dia review Ana untuk Ultraman Netflix season keduanya. Bagi kalian yang udah nonton juga, silakan banget kalian komentar di bawah teman-teman ya. Jadi kita sabar menunggu 1 tahun lagi untuk season ketiganya atau season finalnya. Semoga udah ada trailernya sih ya. Kemarin sih baru teasernya doang ya. Kalau ada trailernya, Ana usahakan bakal breakdown ya. Jadi semua Ultraman juga udah pada ngumpul di akhir season 2 ini ya. Jadi memang tujuan season 2 ini tuh ya ngumpulin semua Ultraman-nya dulu ya. Jadi ini jadi kayak macam-macam Avengers lah. Jadi tinggal kita tunggu cerita apa yang akan dibawa untuk mengakhiri saga dari Ultraman Netflix ini. Oke guys, segitu aja. Terima kasih yang sudah menyimak review singkat untuk Ultraman Netflix season kedua ini. Jangan lupa sekali lagi pendapat dan komentarnya, apalagi bagi kalian yang sudah menonton. Kemarin pas Ana nonton update di IG story, langsung banyak juga yang nge-reply ya, nge-DM gitu. Wah, aku udah nonton gini. Makanya langsung Ana bahas di sini. Nah, kalian juga jangan lupa komentar lagi di video ini teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Follow Instagram Ana di @reza_alexandre dan juga di Reza Plus. Ada TikTok juga @reza_alexandre. Dan jangan lupa juga subscribe channel kedua Ana yaitu Reza Alex. Oke guys, bye-bye.